Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat peci miring di seluruh Nusantara dan di beberapa negara tetangga. Peci miring hari ini jalan-jalan di Kota Blitar. Kita lagi di Jalan Kalasan nomor 1 Kota Blitar, Jawa Timur. Di komplek Makam Bung Karno. Ya, di sini juga ada patung Bung Karno. Peci miring datang ke sini sekedar mengingatkan bahwa di Kota Blitar inilah Bung Karno dimakamkan. Artinya aura kepahlawanan, aura misteri, aura kegigihan, perjuangan itu ada jejaknya dan ada kenangannya di Kota Blitar ini, sehingga ya harapan kita jadi paham siapa Bung Karno, kita jadi paham apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat dengan keberadaan pendiri bangsa Bung Karno ini. Ya, takdir menentukan bahwa Bung Karno adalah proklamator, Bung Karno adalah pendiri bangsa. Itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu kita wajib mengenang. Dan di sinilah komplek Makam Bung Karno. Ini ada di pagar. Jadi dari parkiran menuju komplek Bung Karno itu cukup jauh. Nah, karena posisi kita ini pagi hari, jadi kita jalan kaki, pertokoan masih tutup. Jadi ada banyak hal yang bisa kita peroleh dari apapun yang berada di sekitar makam ini. Jadi gini teman-teman, orang itu kalau hidupnya bermanfaat, meninggal pun masih meninggalkan manfaat. Buktinya inilah, bisa melahirkan manfaat ekonomi. Bagaimana? Orang ziarah ke makam, nah lingkungan sekitarnya ini mendapat manfaat dari keberadaan makam itu sendiri. Ini karena masih pagi, inilah kondisi. Nah, ini gapura pintu masuk ke makam Bung Karno. Saya kira ini Pak Anies Baswedan ini wajib ke sini ya, untuk ziarah ke makam Bung Karno. Ini ada tata caranya. Kalau ke makam Bung Karno itu dibuka untuk umum mulai pukul 7 pagi. Pengunjung diwajibkan mendaftarkan diri, berpakaian rapi dan menjaga sopan santun.
mentaati segala peraturan petugas dan tata tertib di makam Bung Karno. Wajib menggunakan masker, mencuci tangan, mengikuti pedoman protokol kesehatan. Pengunjung dilarang membawa senjata tajam, merusak, memetik, mengambil, serta mencoret-coret apapun di sekitar makam, membawa barang-barang dagangan ke areal makam, selamatan, ritual, dan bermalam di areal makam, membaca pidato, orasi, yel-yel, menimbulkan suara lain yang mengganggu kunjungan lain. Jadi itu iyalah ya, wajib lah ya, ini kan di makam, jadi kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tentu mengganggu pengunjung lain. Karena ini masih pagi hari, ya kita masih belum boleh masuk makam. Tapi setidak-tidaknya kita masuk di komplek makam Bung Karno ini sudah bisa memberi gambaran perlu mengenang. Nah itu dia. Nah ini makam Bung Karno. Karena masih pagi, masih dikunci. Nanti kita boleh masuk agak siang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, makam ini diresmikan pada tanggal 21 Juni 1979 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Ya itulah sobat-sobat sekalian, Peci Mire mengundang Bapak Anies Baswedan untuk hadir di makam ini, bukan untuk orasi, bukan untuk pidato, hanya cukup ziarah saja. Nah ini sekretariatnya. Jadi ini kalau kesini biasanya ada pendaftaran pengunjung. Jadi kalau udah jam 7 semua bisa hadir dan mendaftar, mengisi untuk mengunjungi makam. Jadi nanti bisa masuk ke dalam dan bisa berdoa. Sekali lagi, saran saya, mungkin ada semacam tradisi atau ritual, boleh percaya boleh tidak, Pak Anies Baswedan jika ingin lolos jadi presiden dengan menjadi capres, saya kira wajib hadir di Kota Blitar ini dan mengunjungi Pak makam Bung Karno. Ya ini mau percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Nah kalau mau menjadi bagian dari strategi pemenangan, saya kira kunjungan ke makam Bung Karno ini menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak, wajib, dan itu harus didahulukan sebelum yang lain-lain nanti datang ke sini. Nah ini pagi-pagi bu-ibu sudah menggelar dagangan, mencari rezeki, dan pagi-pagi juga sudah ada yang berkunjung. Luar biasa ya. Jadi makam Bung Karno pakaian lawu kagak iwak, kurang sambel. Tumbuhannya murah. Tasbih pinten Bu? Tasbih berapa? Tasbih yang mana? Yang batu, yang coklat. Hah? Ini kita. Nggih. Kayu niku. Sedoso. Nggih, lek niki 20.
Nek kunci itu gantungan kunci. Nah niku 15 loro lek siji 10.000. 15 dua. Kalau satu 10.000. ada apa namanya? Gantungan Ada Bung kunci. Karnonya. Ada Bung Karnonya ya. Ya. Ini. Itu gelang-gelang. Nah ini Ini 13. Satu lagi gelangnya jadi 15. Nah, satu lagi gelangnya. Nah, 15 ini yang kecil ada satu kecil nih. Nih. ada sing pada podongnya tuh, Bu. Padahal niku. Ya ini saudara-saudara, inilah makam Bung Karno. Pagi-pagi udah memberi rezeki banyak orang. Pagi-pagi sudah mencari rezeki. Banyak foto-foto Bung Karno, oleh-oleh. Jadi begitulah teman-teman, sahabat-sahabat peci miring dimanapun berada. Orang itu kalau hidupnya bermanfaat, mungkin Bung Karno ini adalah contohnya. Sudah meninggal pun masih memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, kita berjalan ke lingkungan komplek makam. Tapi ini di tempat yang lain lagi ya. Nah, ini untuk acara-acara yang lain mungkin ya. Nuansanya merah, berarti ini PDI Perjuangan. Ya, ada Ibu Megawati karena anak presiden pertama, wajar. Nah, ini perpustakaannya keren juga, luas sekali. Jadi itu teman-teman, sobat-sobat peci miring dimanapun berada, perpustakaannya besar. Ini kalau tidak salah dulu gagasannya dari kalau tidak salah itu dari Pak Jarod Saiful Hidayat yang sekarang menjadi anggota DPR RI dan pernah menjadi gubernur DKI walaupun cuma sebentar. Ini prasasti ini Bung Karno yang digambarkan sebagai seseorang yang suka membaca. Ya, kalau Pak Anies Baswedan mungkin nanti gambarnya mengajar. Nah, kalau Pak Bung Karno membaca, Pak Anies Baswedan mungkin dibuat patung mengajar. Ya, intinya apapun itu adalah semangat untuk menunjukkan kepada siapapun masyarakat di Indonesia dan dimanapun bahwa di Kota Blitar ini ada makam Bung Karno. Ini kompleknya, saya berjalan-jalan tadi di komplek makam, sekarang ke perpustakaan.
menjadi destinasi wisata religius dan wisata wisata religius dan wisata pustaka. Itu dia. Pagi-pagi juga sudah ada yang berkunjung ya. Saya kira gitu dulu teman-teman. Sekali lagi, Pak Anies Baswedan jika pengen menang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, wajib berkunjung di makam Bung Karno, berziarah. Tidak untuk orasi, tidak untuk yang lain, tapi untuk berziarah. Jika Pak Anies menjadi capres pertama yang berkunjung, saya yakin seyakin-yakinnya Pak Anies Baswedan bisa menjadi presiden. Itu dulu kawan-kawan. Salam sehat selalu, tetap semangat. Nah, ini saya peci miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.